Nek, Tuhan berkati. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai 27. Tapi sebelumnya mari berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rindu bagi kami untuk dapat merenungkan dan mengaktakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Sudilah kiranya Engkau berfirman melalui mulut hamba-Mu ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Keluaran pasal 18 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-27 menjadi bahan perenungan kita tentang pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula, aku memberitahukan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Sahabat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Musa
sosok pemimpin bagi bangsa Israel dipakai oleh Tuhan Allah untuk menuntun Israel keluar dari tanah perbudakan. Dalam Keluaran pasal 3 dan 4, Musa dipakai oleh Tuhan. Diceritakan bagaimana Musa dipanggil oleh Tuhan menolong Israel dari tanah perbudakan. Dalam hal ini, keterpanggilan Musa disebut sebagai nabinya Tuhan. Kemudian dalam pasal 13 dari kitab Keluaran, Musa bertindak sebagai imam bagi bangsa Israel yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dalam pasal 17 ayat 8 hingga ayat 16, Musa bertindak sebagai pemimpin bangsa Israel melawan orang Amalek. Kemudian dalam bacaan yang baru kita baca, Keluaran 18 ayat 13 sampai 27, Musa diperkenalkan sebagai hakim bagi bangsa Israel. Jadi, Musa melakukan banyak hal sebagai nabi, sebagai imam, sebagai pemimpin bangsa melawan bangsa asing, dan sebagai hakim. Mengerjakan hal itu sendiri terhadap umat Israel yang begitu banyak tentu tidak mudah. Dari catatan kitab Keluaran pasal 12 ayat 37, data jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir kira-kira 600.000 orang, laki-laki belum termasuk anak-anak. Dan belum juga termasuk banyak orang dari berbagai bangsa yang turut serta dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan itu. Kalau kita bandingkan di tanah Minahasa, tahun 2017, data jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa kurang lebih 300.000 lebih jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah orang Israel yang dipimpin Musa, maka jumlah penduduk Minahasa di tahun 2017 hanyalah setengah dari jumlah penduduk Israel yang keluar dari tanah perbudakan. Maka kita sudah bisa membayangkan bagaimana Musa memimpin orang-orang sedemikian banyaknya hanya seorang diri saja, bertindak sebagai nabi, imam, pemimpin, bahkan sebagai hakim yang menilai, mengadili moral kehidupan dari orang-orang Israel itu. Yitro, mertua dari Musa, ketika ia datang mengunjungi Musa, ia memperhatikan apa yang dilakukan oleh Musa. Yang ternyata kedekatan Musa dengan mertuanya Yitro adalah satu kedekatan yang baik. Yitro adalah seorang imam di Midian. Dia tentu memiliki pengalaman yang cukup baik dalam pelayanannya sebagai seorang imam. Dia melihat bagaimana kepemimpinan Musa bagi bangsa Israel. Maka di dalam ayatnya yang ke-13 dan 14, Yitro mengkritisi gaya kepemimpinan Musa yang duduk seorang diri sedangkan seluruh bangsa berdiri dari pagi sampai petang. Kita bisa memahami mengapa Musa duduk dalam melakukan tugasnya sebagai hakim bagi bangsa Israel. Karena manusia biasa, Musa hanya manusia biasa yang pasti kewalahan jika setiap hari harus berdiri, sedangkan orang Israel datang secara bergantian dari pagi sampai petang untuk menghadapkan perkara mereka kepada Musa. Tapi Yitro ternyata memperhatikan lebih dari sekedar duduk saja, lebih dari sekedar bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Karena itu Musa di dalam ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa tujuan bangsa Israel menghadap Musa, yakni yang pertama mereka menanyakan petunjuk Allah. Yang kedua mereka memberikan kesempatan bagi Musa sebagai pemimpin untuk mengadili perkara yang terjadi di antara orang Israel.
Dan yang ketiga, memberitahukan ketetapan dan keputusan Allah bagi bangsa Israel. Semua tujuan hal itu adalah hal yang baik. Tapi bagi Yitro, cara Musa mengadili orang Israel, memimpin orang Israel, kurang efektif sehingga kurang efisien. Sebab tentu memakan waktu yang lama dan akan melelahkan bagi Musa, bahkan melelahkan juga bagi bangsa Israel. Yitro bukan hanya mengkritisi, tetapi juga memberi saran. Dia memberikan nasihat sebagai orang tua yang lebih berpengalaman daripada Musa. Selaku orang tua mantu, kita melihat bagaimana kedekatan Yitro dan Musa yang begitu baik. Mereka membangun relasi yang saling topang-menopang dalam kerja kepemimpinan, kerja kepelayanan. Memang dalam pelayanan, kalau ditopang dengan baik oleh keluarga, pasti akan menghasilkan kebaikan pula dari seorang pelayan, bahkan bagi jemaat di mana ia melayani. Yitro menasihati atau mengarahkan Musa tentang bagaimana manajemen kepemimpinan yang baik. Adapun beberapa nasihat Yitro ialah Musa menjadi wakil Allah, wakil bangsa Israel di hadapan Allah dan menghadapkan perkara Israel kepada Allah. Yang kedua, hendaknya Musa harus mengajarkan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, memberitahukan jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan orang Israel. Yang ketiga, Musa harus mencari orang-orang yang dikenal cakap, takut akan Allah, dapat dipercaya, serta benci terhadap suap. Maka orang-orang ini hendaknya diangkat menjadi pemimpin atas 1.000 orang, pemimpin atas 100 orang, atas 50 orang, dan atas 10 orang. Suatu pola kepemimpinan yang berjenjang supaya dapat merangkul semua bangsa, masyarakat yang ada di kalangan orang Israel. Kisah ini juga dicatat kembali dalam kitab Ulangan pasal 1 ayat 9 hingga ayat 18 ketika Musa meriwayatkan bagaimana kehidupannya dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Suatu ketegasan dari Yitro dalam ayat 23 dari kitab Keluaran pasal 18 ini yang ia katakan, jika engkau memerintahkan hal itu kepadamu, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu. Jadi dalam hal ini, Yitro tidak mewajibkan Musa menuruti segala sarannya, tapi mengingatkan Musa untuk bertanya, berkomunikasi terlebih dahulu kepada Tuhan jika Tuhan mau memerintahkan hal itu kepada Musa. Dan ternyata dalam ayat 24 hingga ayat 26, Musa sebagai seorang pemimpin ternyata mengikuti nasihat mertuanya. Dari gaya kepemimpinan Musa ini, kita bisa melihat bahwa Musa seorang pemimpin bangsa yang besar. Dia mau terbuka untuk mendengar serta menerima kritik dan saran. Apalagi jika kritik dan saran itu berasal dari orang tua sendiri yang tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Serta belajar dari pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Musa. Musa bersedia memberi kesempatan bagi orang lain untuk bekerja sama atau menjadi mitra kerjanya memimpin bangsa Israel. Serta Musa dari pola kepemimpinan yang ia lakukan, kita bisa melihat ia mengangkat orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Yitro selaku mertua dari Musa. Bahkan dalam ayat 27 dikatakan Musa membiarkan mertuanya pulang. Padahal Musa memiliki wewenang untuk bisa memilih Yitro mertuanya untuk menjadi pemimpin atas pasukan, atas orang-orang 1.000 orang. Bisa menjadi pemimpin atas 100 orang, 50 orang atau bahkan 10 orang. Tetapi Musa
tidak melakukan hal itu sekalipun, kita bisa melihat bagaimana bijaksananya mertua dari Musa ini, yakni Yitro. Karena kita melihat bagaimana Musa berusaha untuk memimpin dengan benar. Dia tidak memilih dari kalangan keluarganya, tidak memilih karena ada ikatan kekerabatan atau kekeluargaan, tapi dia memilih sesuai dengan kriteria yang disampaikan. Cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, serta benci terhadap suap. Pemimpin ideal, pemimpin idaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi dalam kehidupan bergereja. Pemimpin yang cakap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cakap berarti adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kepandaian untuk mengerjakan sesuatu. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hormat, kagum dan pasrah kepada Tuhan. Orang yang dapat dipercaya berarti orang yang dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga Musa tidak perlu khawatir memberikan tanggung jawab itu kepada orang yang bersangkutan. Dan orang yang benci kepada suap adalah orang yang tidak akan menerima barang, harta, ataupun sesuatu sebagai imbalan untuk menyimpang dari tugas tanggung jawab yang diberikan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, masa sekarang tidak dapat kita pungkiri, kalau tidak diiming-imingi oleh uang, maka kita tidak akan memilih orang tertentu. Tidak heran bahwa ketika seorang yang mengiming-imingi kita dengan uang, kemudian menjadi pemimpin kita, maka jika terjadi satu kasus korupsi dalam hal ini, maka itu disebabkan oleh karena kita juga sejak awal sudah mendukung mereka dengan cara yang tidak benar. Apalagi dalam gereja, pemilihan diaken dan penatua, tentu kita berharap jalannya pemilihan diaken dan penatua akan berlangsung dengan segala baik sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan bagi kita. Bahkan terkadang kita lebih suka memilih orang yang memiliki ikatan keluarga atau ikatan kekerabatan tanpa melihat apakah kriteria cakap, takut akan Tuhan, dipercaya dan benci terhadap suap dimiliki oleh anggota keluarga kita tersebut. Mari belajar dari Musa. Amsal 4 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan sia-siakan pengajarannya, karena sekalipun jabatan kepemimpinan kerja kita begitu hebat, tapi jangan sekali-kali mengabaikan nasihat orang tua yang tentu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita juga mendengar istilah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ketika satu pekerjaan kita kerjakan bersama, kita hidup dalam kerjasama yang baik, pasti akan ada hidup saling tolong-menolong. Pola kepemimpinan Kristus, hati sebagai hamba yang mau saling membangun satu dengan yang lainnya. Momen pemilihan pelayan khusus. Mari kita pilih sesuai dengan karakter yang alkitabiah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar bagian dari isi firman-Mu. Kiranya firman ini akan menggugah hati kami untuk bertindak dengan benar, apalagi sebagai warga Gemim dalam pemilihan diaken dan penatua. Kiranya damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus akan menolong dan memberkati kami dalam menjalankan tugas tanggung jawab ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin.